Terima kasih kepada para sahabat yang telah like, komentar dan juga subscribe ke channel kami. Kami doakan semoga diberikan umur panjang oleh Tuhan Yang Maha Esa dan diberi kemudahan dalam mengarungi kehidupan di dunia ini, dan selamat hingga akhirat. Kali ini, di mana kita akan menjelajahi penemuan-penemuan jasad kuno yang berhasil ditemukan oleh ilmuwan, namun masih menyisakan banyak misteri. Jasad-jasad ini, yang berusia ribuan tahun, seringkali ditemukan dalam keadaan yang mengejutkan dan bahkan tidak terduga. Meskipun penelitian ilmiah terus memberikan bukti dan penjelasan rasional, kehadiran jasad-jasad ini di berbagai penjuru dunia seringkali dikaitkan dengan unsur mistis oleh banyak kalangan. Beberapa jasad, seperti mumi Mesir yang diperkirakan membawa kutukan, atau sisa-sisa manusia purba yang diakini sebagai korban ritual, seakan menyimpan cerita yang sulit dijelaskan hanya dengan sains. Apakah penemuan ini sekadar bukti sejarah? Atau mungkin ada sesuatu yang lebih dalam di balik peninggalan ini? Mari kita telusuri lebih lanjut dalam kisah-kisah yang penuh teka-teki ini. Mumi hamil. Pada tahun 2021, para ilmuwan di Polandia membuat penemuan mengejutkan saat melakukan penelitian pada mumi Mesir kuno yang diakini berasal dari abad pertama sebelum Masehi. Mumi yang disimpan di Museum Nasional Warsawa ini, awalnya diduga sebagai mumi seorang pendeta pria, berdasarkan peti mati yang ditemukan bersama jasad tersebut. Namun, ketika para peneliti menggunakan pemindaian tomografi untuk menganalisis bagian dalam mumi, mereka menemukan janin dalam perutnya. Hasil analisis menunjukkan bahwa wanita tersebut diperkirakan meninggal saat mengandung janinnya dalam usia kehamilan antara 26 hingga 30 minggu, menjadikan mumi ini sebagai satu-satunya mumi Mesir hamil yang pernah ditemukan hingga saat ini. Penemuan ini membuka wawasan baru bagi para ilmuwan mengenai proses mumifikasi di Mesir kuno, terutama bagaimana cara mereka memperlakukan wanita hamil dalam proses tersebut. Para peneliti menduga bahwa janin tetap berada di dalam tubuh ibu karena sulit untuk dikeluarkan tanpa merusak jasad, atau mungkin karena kepercayaan religius yang menganut gagasan bahwa ibu dan janin tidak boleh dipisahkan dalam kematian. Temuan ini tidak hanya memberikan pandangan baru tentang kebiasaan budaya Mesir kuno, tetapi juga menimbulkan pertanyaan tentang praktik spiritual dan kepercayaan mereka terhadap kehidupan dan kematian, serta peran perempuan dalam masyarakat Mesir kala itu. Jasad anak-anak Lulailako. Pada tahun 1999, tim arkeolog Argentina membuat penemuan yang luar biasa di puncak Gunung Lululailaco, salah satu gunung tertinggi di Andes, di perbatasan Argentina dan Chili. Di ketinggian sekitar 6.700 meter, mereka menemukan 3 mumi anak-anak inca yang telah diawetkan dengan sangat baik oleh dinginnya iklim pegunungan. Mumi yang dikenal sebagai The Children of Lululailaco ini, terdiri dari seorang gadis berusia sekitar 13 tahun, seorang anak laki-laki sekitar 7 tahun, dan seorang gadis kecil berusia 6 tahun. Tubuh mereka ditemukan dalam posisi duduk bersila dengan pakaian dan hiasan khas inca, memberi petunjuk bahwa mereka mungkin merupakan korban ritual persembahan kepada dewa-dewa. Dengan kondisi yang hampir utuh, ekspresi tenang di wajah mereka menunjukkan bahwa mereka kemungkinan besar dibius sebelum ditinggalkan di gunung, mengikuti tradisi pengorbanan suci yang dikenal sebagai Capa Coca. Penemuan ini tidak hanya memberikan wawasan mendalam tentang kehidupan dan budaya inca, tetapi juga menimbulkan berbagai pertanyaan tentang kepercayaan dan praktik spiritual mereka. Analisis ilmiah pada mumi menunjukkan bahwa anak-anak tersebut menjalani kehidupan mewah beberapa bulan sebelum pengorbanan, yang mungkin merupakan persiapan untuk acara ritual besar ini. Dari sisa makanan, pakaian, dan artefak yang ditemukan di sekitar jasad, para ilmuwan memahami bahwa pengorbanan ini dianggap sebagai bentuk penghormatan tertinggi kepada dewa-dewa dalam kepercayaan inca, khususnya untuk meminta perlindungan atau kesuburan. Hingga kini, The Children of Lululailaco tetap menjadi salah satu penemuan arkeologi paling menakjubkan yang memperlihatkan kedalaman spiritualitas inca serta keteguhan mereka pada ritual sakral. Jasad gadis Siberia. Pada tahun 1993, tim arkeolog yang dipimpin oleh Dr. Natalia Polosmak menemukan sebuah mumi kuno yang dikenal sebagai Siberian Ice Maiden di pegunungan Altai, Siberia. Mumi tersebut ditemukan dalam sebuah kuburan es berusia sekitar 2.500 tahun yang terkubur di dalam lapisan permafrost. Ditemukan di situs pemakaman Ukok-Plateau, mumi ini ternyata adalah jasad seorang perempuan muda berusia sekitar 25 tahun, diakini sebagai anggota penting dari masyarakat Pazyryk, sebuah kelompok budaya nomaden kuno. Keadaan tubuhnya sangat rawetkan berkat suhu dingin yang ekstrim, lengkap dengan pakaian kulit binatang dan perhiasan perunggu, serta tato yang rumit di lengan kirinya. Tato tersebut berbentuk hewan mitologi, memberi petunjuk tentang kepercayaan spiritual Pazyryk, dan mungkin menunjukkan status sosialnya sebagai seorang yang terpandang. Penemuan ini menarik perhatian luas, karena banyak masyarakat lokal yang percaya bahwa Ice Maiden adalah sosok sakral yang tidak seharusnya dipindahkan dari tempat peristirahatannya. Beberapa orang menganggapnya sebagai penjaga wilayah tersebut.
sehingga pemindahan jasadnya dianggap sebagai tindakan yang tidak menghormati arwah leluhur. Ilmuwan yang meneliti jasadnya menemukan bahwa dia kemungkinan meninggal akibat kanker payudara atau kecelakaan parah. Meski analisis forensik memberikan gambaran tentang hidupnya, keberadaan Ais Maiden tetap diselimuti misteri, terutama terkait dengan peran dan status sosialnya dalam budaya Pazyryk. Hingga kini, Siberian Ais Maiden bukan hanya menjadi warisan arkeologi yang penting, tetapi juga simbol yang kuat dalam mitos dan tradisi masyarakat Siberia. Jasad tubuh terjerat. Pada tahun 2016, arkeolog di Athena, Yunani, menemukan penemuan mengejutkan berupa puluhan jasad yang dikenal sebagai Shacklet Skeletons, atau jasad yang terbelenggu. Terletak di area pemakaman kuno Valiron Delta, di sekitar 80 jasad ditemukan dalam keadaan yang tidak biasa. Tangan mereka dibelenggu dengan besi, dan tubuh mereka disusun dalam posisi yang rapi di dalam lubang pemakaman massal. Para arkeolog memperkirakan jasad-jasad ini berasal dari abad ke-7 sebelum Masehi, dan diduga merupakan korban eksekusi massal yang terkait dengan konflik politik atau perselisihan sosial. Temuan ini dianggap sebagai bukti kekerasan politik di era Yunani kuno, kemungkinan besar selama masa transisi kekuasaan atau pemberontakan. Misteri Shacklet Skeletons ini memberikan pandangan yang lebih dalam tentang kehidupan dan sistem hukuman di Athena kuno, yang dikenal sebagai pusat demokrasi dan peradaban. Kondisi jasad yang terkubur dengan tangan terikat ini menunjukkan bahwa mereka mungkin bukan sekadar kriminal biasa, melainkan kelompok yang memiliki peran penting dalam gejolak politik, atau bahkan pemimpin kelompok pemberontak. Meskipun bukti pasti tentang identitas mereka masih belum terungkap, hipotesis kuat menunjukkan bahwa mereka bisa jadi merupakan pendukung Chilon, seorang bangsawan Athena yang mencoba mengambil alih kekuasaan melalui kudeta pada tahun 632 sebelum Masehi. Penemuan jasad-jasad ini menjadi pengingat kelam tentang kerasnya hukuman dan ketegangan politik di Yunani kuno, mengungkap sisi lain dari peradaban yang seringkali dikenal sebagai tempat kelahiran demokrasi. Raja Tutankhamun. Penemuan makam Raja Tutankhamun oleh arkeolog Inggris Howard Charter pada tahun 1922 adalah salah satu penemuan arkeologi paling terkenal sepanjang masa. Makam yang ditemukan di Lembah Para Raja, Mesir. Ini adalah makam Fir'aun pertama yang hampir sepenuhnya utuh, menyimpan harta karun dan artefak luar biasa yang tetap tersegel selama lebih dari 3.000 tahun. Ketika Charter dan timnya membuka makam tersebut, mereka menemukan sarkofagus emas yang berisi jasad Raja Tutankhamun, seorang Fir'aun yang meninggal dalam usia muda sekitar 19 tahun. Namun, penemuan luar biasa ini segera diiringi dengan rumor, kutukan Fir'aun. Kutukan ini diduga menimpa siapa saja yang berani membuka makam Fir'aun, yang konon tertulis sebagai peringatan di makam. Kematian akan datang dengan cepat bagi mereka yang mengganggu ketenangan sang raja. Setelah pembukaan makam, kabar tentang kutukan semakin diperkuat oleh kematian misterius beberapa orang yang terlibat dalam penggalian, termasuk Lord Carnarvon, yang mendanai proyek tersebut. Carnarvon meninggal mendadak beberapa bulan setelah makam dibuka, dan rumor menyebutkan bahwa saat ia mengembuskan napas terakhir, lampu di rumahnya mendadak padam. Kematian lain yang mengikuti, seperti meninggalnya beberapa anggota tim atau keluarga mereka dalam waktu dekat, menimbulkan ketakutan dan kepercayaan bahwa kutukan itu nyata. Meskipun para ilmuwan modern berpendapat bahwa kematian-kematian ini mungkin disebabkan oleh paparan bakteri atau jamur beracun yang ditemukan di makam, kisah tentang kutukan Tutankhamun terus menjadi legenda. Kutukan tersebut memberikan dimensi mistis yang mendalam bagi penemuan ini, membuat makam Tutankhamun bukan sekadar peninggalan sejarah, tetapi juga kisah penuh misteri dan kepercayaan akan kekuatan arwah kuno. Mumi kumbang. Pada tahun 2018, para arkeolog di Mesir menemukan sejumlah mumi kumbang skarab saat melakukan penggalian di Saqqara, situs pemakaman kuno yang terletak di dekat piramida terkenal. Temuan ini mengejutkan karena meskipun kumbang skarab adalah simbol penting dalam kebudayaan Mesir kuno, sangat jarang ada yang diawetkan sebagai mumi. Mumi kumbang tersebut ditemukan dalam peti kayu berbentuk persegi panjang dengan ukiran rumit, diletakkan berdampingan dengan mumi hewan lain, seperti kucing dan buaya, yang dianggap suci. Penemuan mumi skarab ini memberikan wawasan tentang praktik keagamaan Mesir kuno, di mana hewan-hewan dipersembahkan sebagai bagian dari ritual penghormatan kepada dewa-dewa. Kumbang skarab, khususnya, dianggap suci karena melambangkan kelahiran kembali dan matahari terbit, dan biasa dikaitkan dengan dewa Hepri, dewa fajar dalam mitologi Mesir. Temuan ini bukan hanya mengungkapkan kepercayaan masyarakat Mesir terhadap simbol keabadian, tetapi juga memperkaya pemahaman arkeolog tentang bagaimana mereka menghormati hewan-hewan dalam konteks spiritual dan keagamaan. Tentara Terracota. Pada tahun 1974, ketika para pekerja Tiongkok menggali tanah di Provinsi Shaanxi, mereka tanpa sengaja menemukan situs luar biasa, makam Kaisar Qin Shi Huang, kaisar pertama Tiongkok yang dikenal karena penyatuan wilayah-wilayah di negara itu.
Makam yang dikenal dengan nama Mausoleum Qin Shi Huang ini menyimpan ribuan patung prajurit yang disebut tentara terracota, yang dipercaya dibuat untuk melindungi sang kaisar dalam kehidupan setelah kematian. Namun, ada legenda bahwa di dalam makam utama, Kaisar Qin Shi Huang telah memasang berbagai perangkap, termasuk anak panah otomatis dan jebakan beracun yang dipasang untuk melindungi harta karunnya dari para pencuri. Meski masih banyak bagian makam yang belum digali, para ahli menduga bahwa jebakan-jebakan tersebut memang ada, sesuai dengan catatan kuno yang menuliskan detail konstruksi makam kaisar. Selain itu, makamnya konon juga mengandung merkuri dalam jumlah tinggi yang ditanam di dalam ruang utama untuk melambangkan sungai-sungai besar di Tiongkok. Tes tanah di sekitar makam menunjukkan adanya merkuri, yang memperkuat teori bahwa jebakan beracun telah dipasang di dalamnya. Dengan adanya ancaman racun dan jebakan ini, arkeolog berhati-hati dalam penggalian dan bahkan mempertimbangkan untuk tidak membuka makam utama kaisar, demi menghormati sejarah dan menjaga keselamatan tim. Mumi berteriak. Pada akhir abad ke-19, arkeolog menemukan sebuah mumi yang terkenal dengan sebutan The Screaming Mummy di Deir el-Bahari, sebuah kompleks pemakaman kerajaan di Mesir. Mumi tersebut tampak aneh karena posisinya yang tidak biasa, dengan wajah yang terlihat seolah-olah berteriak dan tubuh yang terbungkus secara tidak rapi. Tidak seperti mumi-mumi bangsawan lain yang dimakamkan dengan penuh kehormatan, mumi ini tampak tergesa-gesa dipersiapkan untuk penguburan. Setelah dianalisis, para ahli menduga mumi ini adalah jasad Pangeran Pentawere, putra Fir'aun Ramses III, yang disebut-sebut terlibat dalam upaya kudeta untuk membunuh ayahnya. Karena pengkhianatannya, Pentawere dijatuhi hukuman mati, dan jasadnya diduga dimakamkan tanpa prosesi pengawetan yang lengkap, mungkin sebagai bentuk hukuman abadi. Penemuan mumi berwajah, berteriak, ini memicu berbagai teori mengenai penyebab kondisi jasad yang tampak mengerikan itu. Beberapa peneliti awal menduga bahwa sang pangeran meninggal dalam keadaan sangat ketakutan, atau bahkan mungkin dikubur hidup-hidup. Namun, penelitian modern menunjukkan bahwa posisi wajah mumi yang terlihat berteriak itu kemungkinan disebabkan oleh proses pembusukan alami yang terjadi setelah kematian, karena tubuh tidak diberi perawatan mumi yang lazim. Terlepas dari misteri tersebut, The Screaming Mummy tetap menjadi salah satu peninggalan yang menarik sekaligus menakutkan dari peradaban Mesir kuno, membawa kisah pengkhianatan, kutukan, dan hukuman di balik kehidupan setelah kematian. Tengkorak Vampire. Pada tahun 2006, para arkeolog di sebuah situs pemakaman abad pertengahan di Lis, Bulgaria, melakukan penggalian yang mengungkap penemuan mengejutkan, rangka manusia yang diyakini sebagai vampire skeletons. Mereka menemukan sejumlah jasad yang terkubur dengan cara yang tidak biasa, dengan tulang-tulang mereka dipasang dalam posisi yang menunjukkan mereka mungkin sengaja dihalangi untuk mencegah kebangkitan mereka setelah kematian. Salah satu teknik yang digunakan adalah menempatkan besi atau batu di dada para mayat tersebut, dengan tujuan untuk menghalangi roh jahat atau mencegah mayat bangkit dari kubur. Beberapa dari jasad ini juga ditemukan dengan palang besi yang ditempatkan di tubuh mereka, sebuah praktik yang menunjukkan bahwa mereka dianggap sebagai ancaman oleh masyarakat pada masa itu, mungkin karena ketakutan akan wabah atau keyakinan lokal tentang makhluk gaib. Penemuan ini memberikan wawasan yang menarik tentang keyakinan masyarakat abad pertengahan di Eropa mengenai kematian dan kehidupan setelah mati. Beberapa dari rangka tersebut diperkirakan berasal dari orang-orang yang meninggal dalam kondisi yang tidak biasa, seperti kematian mendadak atau wabah penyakit yang tidak dapat dijelaskan pada saat itu, yang menyebabkan mereka dianggap sebagai vampir oleh komunitas mereka. Penemuan ini, yang terjadi di dekat desa yang telah lama dikenal sebagai pusat legenda vampire, memberi bukti arkeologis tentang bagaimana ketakutan terhadap makhluk mitologi ini bisa mempengaruhi pemakaman dan ritual yang diterapkan pada jasad-jasad yang dianggap terkutuk. Mumi dengan lidah emas. Pada tahun 1994, para arkeolog yang menggali situs pemakaman kuno di Mesir menemukan sebuah penemuan yang mengejutkan. Mumi seorang pria dengan lidah terbuat dari emas, yang kemudian dikenal sebagai Golden Tongwe Mummy. Mumi ini ditemukan di dalam sebuah peti mati dari periode Ptolemaic, sekitar 2.500 tahun yang lalu, di wilayah dekat kota Luxor. Selain lidah emasnya, jasad ini juga menunjukkan tanda-tanda pengawetan yang luar biasa, dengan perhiasan dan artefak yang menunjukkan status sosial tinggi. Penemuan lidah emas ini menambah misteri karena diyakini bahwa lidah tersebut dipasang sebagai bagian dari ritual, untuk memastikan bahwa sang individu dapat berbicara dengan dewa-dewa di kehidupan setelah kematian, atau sebagai cara untuk memberikan suara dan perkataan yang memiliki kekuatan setelah kematian. Beberapa peneliti berpendapat bahwa lidah emas ini adalah simbol dari keberanian atau kewibawaan orang yang terkubur, mungkin seorang pemimpin atau tokoh penting dalam masyarakat kuno. Praktik penanaman lidah emas dapat dikaitkan dengan keyakinan bahwa suara dan kata-kata sangat penting di dunia spiritual Mesir kuno, dan keberadaan lidah emas ini memastikan bahwa sang mumi tetap dapat berkomunikasi dengan dewa-dewa. Penemuan ini memberikan gambaran mendalam tentang ritual keagamaan Mesir,
di mana banyak elemen tubuh atau harta benda dianggap penting untuk membantu seseorang dalam perjalanan menuju kehidupan setelah mati, menggambarkan keyakinan bahwa segala sesuatu yang berharga bisa membawa kedamaian dan kekuatan bagi jiwa mereka yang telah meninggal. Kuburan massal di London. Pada tahun 2000, para ilmuwan yang sedang melakukan penggalian di kawasan lain di London menemukan sebuah makam massal yang kemudian dikenal sebagai The Plague Pits of London. Penemuan ini mengungkapkan sekitar 30.000 jasad yang terkubur dalam lubang besar di sepanjang kota, yang sebagian besar diperkirakan berasal dari wabah pes yang melanda London pada tahun 1665. Wabah ini adalah salah satu yang paling mematikan dalam sejarah Inggris, yang menewaskan sekitar 100.000 orang dalam waktu hanya 7 bulan. Para arkeolog menemukan banyak jasad yang dikuburkan dengan cepat dan tanpa pengawetan formal, mencerminkan urgensi dan ketakutan yang melanda kota pada saat itu. Jasad-jasad ini terkubur dalam lubang yang luas, seringkali ditumpuk secara acak, dan tidak jarang ditemukan dalam posisi yang menunjukkan bahwa mereka mati dalam keadaan terkejut atau tidak terduga. Penemuan ini memberikan gambaran kelam tentang bagaimana wabah penyakit besar mempengaruhi kehidupan sehari-hari pada masa lalu. Wabah pes ini sangat mengerikan, dan pihak berwenang setempat terpaksa menggali lubang besar untuk menguburkan korban secara massal karena keterbatasan sumber daya dan ruang. Penemuan lubang pemakaman massal ini juga menggambarkan ketidakberdayaan masyarakat menghadapi penyakit yang tidak dapat disembuhkan pada saat itu, dan bagaimana mereka berusaha menghindari penyebaran penyakit dengan menguburkan tubuh secara cepat dan tanpa upacara. Meskipun penggalian ini memberikan bukti fisik dari tragedi tersebut, mereka juga memberikan wawasan yang lebih dalam tentang kekuatan wabah yang mampu menghancurkan peradaban dalam waktu yang sangat singkat. Jasad gladiator. Pada tahun 2004, saat para arkeolog menggali sebuah situs konstruksi di York, Inggris, mereka melakukan penemuan yang mengejutkan. Sejumlah jasad kepala yang hilang, yang kemudian dikenal sebagai Headless Gladiators of York. Di bawah lapisan tanah, mereka menemukan lebih dari 80 kerangka, sebagian besar dalam kondisi baik, namun hampir semuanya kehilangan kepala mereka. Penelitian lebih lanjut menunjukkan bahwa para individu ini kemungkinan besar adalah gladiator atau pejuang yang terlibat dalam perkelahian untuk hiburan di arena pertempuran. Yang lebih mengejutkan, para ilmuwan menemukan bahwa sebagian besar tubuh ini menunjukkan tanda-tanda luka yang konsisten dengan pertempuran sengit, dan beberapa dari mereka tampaknya telah dibunuh dengan cara yang sangat rencana, yaitu pemenggalan kepala setelah kematian mereka. Temuan ini memberikan wawasan yang luar biasa tentang kehidupan gladiator Romawi di wilayah Inggris pada abad kedua. Tengkorak hewan dengan manusia. Pada tahun 2005, para arkeolog di Mesir menemukan sebuah situs pemakaman yang mengungkapkan penemuan luar biasa. Rangka hewan-hewan yang dimakamkan bersama manusia di makam kuno di Saqqara, dekat piramida terkenal. Di dalam makam ini, para ilmuwan menemukan sisa-sisa hewan seperti anjing, kucing, buaya, dan bahkan babi hutan, yang diperkirakan merupakan bagian dari ritual keagamaan Mesir kuno. Hewan-hewan ini seringkali dianggap sebagai simbol penting dalam mitologi dan kepercayaan Mesir, dan banyak dari mereka dipersembahkan untuk dewa-dewa tertentu untuk memastikan kehidupan yang baik setelah kematian. Beberapa rangka hewan bahkan ditemukan dalam posisi yang sangat rawat, menunjukkan bahwa mereka diperlakukan dengan penghormatan yang setara dengan pemakaman manusia. Temuan ini memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana masyarakat Mesir kuno memandang hubungan mereka dengan hewan-hewan tersebut. Kucing, misalnya, dipuja sebagai simbol keberuntungan dan perlindungan, sementara buaya dan anjing dihormati karena peran mereka dalam mitologi serta sebagai penjaga. Proses pengawetan dan pemakaman hewan-hewan ini juga menunjukkan bahwa mereka dianggap memiliki nilai spiritual yang sangat tinggi, bukan hanya sebagai pendamping atau pelindung, tetapi juga sebagai bagian dari kehidupan setelah mati yang tak terpisahkan. Penemuan ini memperkaya pemahaman kita tentang bagaimana orang Mesir kuno menghubungkan dunia fisik dan spiritual melalui pemujaan terhadap hewan, dan bagaimana hewan berperan dalam upacara dan ritual mereka, mempertegas keyakinan mereka terhadap kehidupan setelah kematian. Mumi dengan ekspresi ketakutan. Pada tahun 1881, para ilmuwan Mesir menemukan sebuah mumi yang menjadi terkenal dengan julukan The Fearful Mummy. Mumi ini ditemukan di dalam sebuah makam di daerah Thebes, dan menarik perhatian karena ekspresinya yang tampak sangat mengerikan. Wajah mumi tersebut memperlihatkan ekspresi ketakutan yang mendalam, seolah-olah orang yang terkubur itu meninggal dalam keadaan panik atau ketakutan yang luar biasa. Selain itu, kondisi fisiknya juga cukup unik, dengan beberapa bagian tubuhnya yang tidak tampak seperti proses mumi yang biasa, menambah misteri penemuan ini. Penemuan mumi ini segera memunculkan spekulasi bahwa ia adalah seorang korban pengorbanan, atau mungkin seseorang yang terlibat dalam suatu peristiwa tragis yang menyebabkan kematian mendadak. Beberapa peneliti berpendapat bahwa ekspresi ketakutan ini mungkin disebabkan oleh metode pengawetan yang buruk,
yang mengarah pada kontraksi otot dan perubahan posisi wajah. Buku Mantra dan Orang Mati. Pada tahun 1887, di sebuah makam Mesir kuno di Thebes, para arkeolog menemukan sebuah naskah yang kemudian dikenal sebagai The Book of the Dead, sebuah teks kuno yang menjadi salah satu penemuan paling signifikan dalam sejarah Mesir kuno. Buku ini, yang sebenarnya merupakan kumpulan mantra dan petunjuk spiritual, ditemukan bersama dengan mumi seorang individu yang terkubur dengan penuh kehormatan. The Book of the Dead berfungsi sebagai panduan bagi orang Mesir untuk menjalani kehidupan setelah kematian, dengan doa-doa yang dimaksudkan untuk melindungi jiwa dari bahaya di dunia bawah tanah. Dalam naskah tersebut, terdapat berbagai instruksi yang menjelaskan bagaimana jiwa yang meninggal harus melewati serangkaian ujian untuk mencapai kehidupan abadi, serta bagaimana memohon bantuan dewa-dewa dalam menghadapi tantangan ini. Penemuan ini membuka pemahaman yang lebih dalam tentang agama dan spiritualitas Mesir kuno. The Book of the Dead bukan hanya sebuah koleksi mantra, tetapi juga merupakan refleksi dari keyakinan orang Mesir terhadap kehidupan setelah mati dan pentingnya ritual yang dilakukan untuk memastikan kelangsungan hidup jiwa di dunia berikutnya. Para ilmuwan menemukan bahwa teks ini disalin dalam berbagai bentuk dan ukuran, dengan variasi isi tergantung pada status sosial dan kekayaan orang yang memilikinya. Penemuan naskah ini memberikan wawasan penting tentang bagaimana masyarakat Mesir melihat kematian bukan sebagai akhir, tetapi sebagai peralihan menuju kehidupan yang lebih besar, yang didasarkan pada hubungan mereka dengan dewa-dewa dan keberanian jiwa untuk menghadapi ujian setelah mati. Ruang tersembunyi dalam piramida. Pada tahun 2008, sekelompok ilmuwan dan arkeolog yang melakukan penggalian di Piramida Agung Giza di Mesir membuat penemuan yang mengguncang dunia arkeologi. Sebuah ruang tersembunyi yang selama ini tidak diketahui berada di dalam piramida. Menggunakan teknologi pemindaian 3D canggih dan radar tembus tanah, mereka menemukan sebuah ruang kosong di dalam piramida yang sebelumnya tidak terdeteksi, yang dikenal dengan sebutan Secret Pyramid Chamber. Meskipun ruang ini tidak berisi banyak artefak, penemuan ini memberikan petunjuk baru tentang teknik konstruksi yang digunakan oleh para pembangun piramida, dan bisa jadi memiliki tujuan khusus dalam ritual keagamaan atau penguburan. Guci berusia 2000 tahun. Pada tahun 2017, arkeolog yang bekerja di situs kuno di Mesir menemukan sebuah guci yang diperkirakan berusia lebih dari 2000 tahun. Guci tersebut ditemukan di dalam sebuah makam yang terletak di wilayah Saqqara, yang terkenal dengan piramida dan makam-makam para bangsawan Mesir kuno. Guci ini terbuat dari tanah liat halus dan dihiasi dengan ukiran yang menggambarkan berbagai dewa Mesir, serta adegan kehidupan sehari-hari, menunjukkan keahlian tinggi dalam pembuatan keramik pada masa itu. Selain itu, guci tersebut dilengkapi dengan tutup berbentuk kepala manusia yang sangat terperinci, yang diakini mewakili dewa-dewa pelindung yang akan menjaga pemilik makam di kehidupan setelah mati.